Shalom. Selamat ya. Selamat sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya pertama, dan kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini serta seluruh jemaat dan Bapak Tuhan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing, untuk berbagi firman Tuhan pada sore hari ini. Karena ini yang pertama kali saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu, maka perkenalkan saya dulu ya. Kalau dari Papa, maka saya nama saya Lim Xiao Fu. Dari Papa, dari Papa ya. Papa saya orang Bitung, satu kampung sama Pak Ahok. Satu kampung ke desa ya. Kemudian karena papa dan mama itu nggak punya akte catatan sipil, zaman dulu katanya banyak yang seperti itu ya. Maka waktu saya lahir nggak boleh saya pakai marganya papa, saya harus ikut marganya mama gitu ya. Marganya mama Tan, jadi Tan Xiao Fu gitu ya. Nah, tadi pagi saya bilang ya Bu ya, di gereja mana tadi Bu? Di Permut ya. Kalau orang Batak, orang Ambon, suami saya kan orang Ambon. Jadi punya marga ya. Betul ya, marganya orang Batak itu di belakang. Orang Manado juga ya, marganya di belakang. Orang Ambon juga. Makanya nama saya Ifu Suala. Suala itu marga dari suami, ya. Nah kalau orang Chinese marganya justru di depan ya, betul ya. Dan disebutnya C, gitu ya. Jadi nggak salah kalau suami saya bilang tiap malam dia tuh tidurnya sama setan. Saya nyata gitu ya, setan gitu. Ada di antara bapak ibu yang setan? Ibu ya? Oh, sesama setan tidak boleh saling mengganggu ya Bu ya. Itu perdukunan di Indonesia. Begitu ya. Terima kasih Pak. Jadi saya sih lebih senang dipanggil nama pendeknya aja gitu, karena disesuaikan dengan tinggi tubuh saya. Itu Ifung. Ya. Bukan Afung, bukan ya. Kalau Afung itu tukang bakso. Ya, kalau ke Jakarta itu ya, wih, bakso Afung gitu ya, bakso Afung itu bukan punya saya, bukan. Jadi Bapak Ibu jangan minta diskon di situ, karena bukan saya punya ya. Nah kalau saya Ifung gitu ya, agak aneh ya, karena biasanya orang Chinese itu kalau pakai nama singkat bukan pakai I tapi A gitu ya. Aming gitu ya, Afung tadi gitu, Aling, apalagi gitu ya, ya depannya AA gitu ya. Jarang yang dikasih nama I depannya gitu. Makanya harusnya katanya Afung. Nah orang pikir saya itu dari Sunda karena Ipung gitu loh. Ya jadi kalau saya pesen di Gojek gitu ya, pakai chat, selalu tukang Gojeknya jawab, ya Pak, gitu. Ya karena Ipung itu pria gitu, laki-laki. Tambah lagi, saya itu suka pakai topi. Nah kalau khotbah ya enggak gitu ya. Tapi saya tetap bawa itu. Ya selalu ada gitu saya pakai, selalu pakai topi. Maka kalau dipoto orang taunya saya laki-laki gitu. Ya nggak apa-apa ya. Saya bilang udah yang ke 1000 sekian gitu ya. Kalau manggil Pak gitu, baru kalau ketemu orang, wah ternyata ibu ya gitu. Nggak apa-apa juga. Nah, suami saya tadi udah saya kasih tahu, beliau juga sedang ada di sini, ya sedang ada di sini, tapi sedang khotbah di Eklesia tempatnya Pak Nik. Iya. Ya, tahun lalu saya di Pak Nik, beliau di sini. Ya, jadi ya, sekarang beliau di sana, saya di sini, gitu ya. Jarang-jarang kami pergi itu sama-sama gitu. Benar perginya bareng, tapi kalau udah pelayanan biasanya pisah-pisah gitu. Nanti ketemu
pagi tadi keluar dari hotel pagi, ya saya di mana gitu, beliau di mana, ketemu lagi baru nanti malam. Tapi nggak apa-apa ya, memang sudah panggilannya seperti itu. Ya puji Tuhan. Nanti kalau mau kenalan lebih lanjut setelah ibadah, ya. Mungkin ada yang mau tanya, Bu, nomor sepatunya berapa? Gitu. Enggak bercanda ya, bercanda ya Bapak Ibu, seorang kita bercanda. Jadi minta maaf ya, celamitan amat itu khotbahnya. Mau apa coba nomor sepatu? Kayaknya nggak ada yang pernah nanya begitu ya. Ya anaknya berapa gitu ya. Nanti aja ya kita ngobrol. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, hari ini saya kan nggak janji ya, Ibu yang antar dari Riverwood sampai ke sini, tapi di sepanjang perjalanan kita nggak pernah bahas firman Tuhan yang mau saya sampaikan ya Bu ya. Kemudian waktu saya mau kasih bahan juga tadi kan belum ada gitu ya. Jadi detik-detik terakhir baru saya kasih. Dan ada dilihat ya. Ibu juga nyari lagunya bukan karena lihat khotbah saya, enggak ya. Tapi saya bersyukur itulah Tuhan kita gitu ya. Bahwa makanya saya agak Tuhan kok baik banget ya gitu. Saya membawakan firman Tuhan ini nanti itu saya kaget dengan tadi lagu pertama gitu ya, karena itu yang mau saya sampaikan. Tadi pagi di sana juga bisa begitu ya Bu ya. Habis saya khotbah, terus ibu pendetanya bilang, kok bisa ya ayatnya itu yang sudah di-sharekan di grup mereka tadi pagi gitu. Kalau yang ini bukan ayatnya tapi lagunya, kok bisa sama gitu. Ya itulah Tuhan ya, begitu aja. Berarti dia tahu kebutuhan kita nih, ya kan, apa yang harus disampaikan. Padahal nggak janjian, saya juga nggak telepon Pak San untuk kasih tahu Pak ini saya akan khotbah ini besok, nggak ada seperti itu. Ya, khotbah saya judulnya untuk siang hari ini adalah menyongsong masa depan penuh harapan. Jadi ada harapan, ya. Kenapa penting untuk dibahas? Saya nggak tahu kalau di sini, kalau di Sydney, kalau di Indonesia saat ini banyak orang kehilangan pengharapan. Ya, bukan hanya orang muda yang masih jauh gitu ya, kesannya masa depannya, betul ya. Tapi orang-orang yang sudah lanjut usia macam kita ini, mereka juga jadi hidupnya kayak kehilangan pengharapan gitu. Hidup sehidup-hidupnya gitu istilahnya ya. Kalau di Jakarta, di Indonesia bilangnya mengalir. Pernah dengar istilah itu? Saya mau mengalir aja lah, mengalir aja gitu. Hati-hati saya bilang dengan kata mengalir. Saya ini seorang anggota relawan bencana, ya. Jadi sejak dari tahun 2010 saya masuk tim Tagana namanya. Itu bentukan dari Kemensos, Kementerian Sosial RI, namanya Tagana, Taruna Siaga Bencana. Jadi kemana-mana saya ini, makanya ngobrol sama Ibu Naomi ya. Ke Atambua pernah, tapi dalam rangka bencana. Waktu itu di NTT ada bencana namanya badai Seroja. Ya, 3 kali tuh saya ke sana. Nah, kemudian saya bisa ke Belitung, kampungnya papa saya. Itu juga karena bencana. Saya nggak tahu, kalau nggak ada bencana mungkin belum pernah balik ke sana. Waktu itu ada banjir bandang di Belitung. Ya, terakhir saya ke Sibolga belum lama karena longsor dan banjir itu ya di Sumatera. 2 kali saya ke sana. Hidup saya begitu. Kalau nggak khotbah ya, kalau nggak pelayanan. Nah, jadi sering pergi ke tempat bencana. Kalau di Jakarta itu bencananya cuma satu sekarang, kebakaran. Itu tiap minggu pasti ada kebakaran, pasti ada. Ya, kalau dulu banjir dan kebakaran. Kalau sekarang sejak zaman Pak Ahok tuh sudah menjadi jauh lebih baik. Jadi banjir agak berkurang, ya. Sudah dikasih oleh Tuhan itu ke Sibolga, ke Sumatera, banjir tuh, ya kan. Terus ada yang mengalir, dan banyak orang yang meninggal karena yang mengalir itu. Apa yang mengalir? Yang terbawa arus.
kayu besar, itu benar. Ya, dia mengalir, ikutin arus kan. Akibatnya itu banyak menimpa orang. Orang yang pintar berenang pun itu kalau udah kesapu, kepentok sama kayu-kayu pohon itu sudah potongan besar-besar, mereka mati. Nah, ketika saya masuk ke daerah pengungsian, ada seorang ibu yang nangis terus sudah 1 minggu. Ya. Saya tanya, ibu kenapa? Terus dia bilang, sudah 3 hari kakak dan keponakannya 2 orang itu hilang, terbawa arus, belum ketemu. Ini orang Nias, ya. Saudara, kemudian saya bertanya, sudah dicari Bu? Sudah, tapi setelah hampir 1 minggu. Jadi ketika saya dengar dia bicara itu belum lama gitu, dia baru temukan. Akhirnya kakaknya ditemukan, tapi 2 keponakannya belum. Kakaknya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, ya, dan sudah terpotong-potong, ya, tubuhnya itu. Nah, kok ibu tahu? Saya bilang, akhirnya lihat karena ada tato di tangannya, yang kalau kepalanya nggak tahu kemana gitu, tapi lihat sebagian badannya itu ada tato, yang itu pasti kakaknya punya gitu, ya. Nah, sudah dikasih Tuhan itu karena mengalir itu. Kayunya itu kan mengalir, ikut aliran air kan. Nah, tapi membahayakan orang. Jadi maksud saya begini, hati-hati dengan mengalir, ya kan? Mengalirnya kemana dulu, gitu ya. Nah, mari kita sama-sama lihat dulu ayatnya ya, mengenai pengharapan dari Ibrani 6 ayat 19. Ya. Saya biasakan tulis di sini ayatnya, gitu ya. Jadi di media kami cuma tinggal putar-putar gitu ya. Jadi ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Penting sekali setiap orang yang hidup itu memiliki pengharapan. Alkitab bilang lebih baik anjing hidup daripada singa yang mati. Ada itu ayatnya. Kenapa? Karena kalau sama-sama hidup, anjing kalah sama singa, betul ya? Tapi kalau singanya udah mati, mau diapain? Ya kan? Lebih baik anjing yang hidup. Anjing yang hidup itu masih punya pengharapan. Ya, tapi singa yang mati udah nggak bisa apa-apa. Nah, hidup ini penting sekali untuk tetap memiliki pengharapan. Jangan sampai hilang pengharapan. Ya, saya sering dimintai tolong untuk berdoa. Ya, yang pertama dimintai tolong untuk tolong Bu, papa saya, mama saya, kakak saya, adik saya, suami saya, istri saya sakit, tolong berdoa. Siap, gitu ya. Karena kami kalau perang bencana itu selalu siap aja gitu ya. Siap. Ya, oke, doakan. Tapi ada juga yang pernah minta tolong doain supaya keluarganya mati. Belum pernah ya di sini, belum pernah ya. Kalau Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dimintain tolong, Bu tolong berdoa supaya mama saya cepat dipanggil Tuhan. Si Bapak Ibu gimana coba? Dilayani apa enggak? Maksudnya saya, tidak bisa. Saya spesialis orang hidup. Nggak bisa itu juga pelayanan ya. Tapi kan kita harus berhikmah dalam hati saya. Kenapa ini? Kok minta doa supaya mamanya dipanggil Tuhan? Ini bener loh. Ibu ngomong di Citra Garden ya Bu ya. Nah kebetulan waktu itu orang Citra Garden 2, bukan jemaat kami, bukan. Ini jemaat orang lain, gitu ya. Minta tolong. Kami datang, saya datang ke rumah, ya, ke Citra Garden itu. Saudara kemudian ngobrol. Saya nggak mau langsung mendoakan, ya kan? Saya bilang, Ibu kenapa nih? Sama anaknya ya. Anaknya bilang, ya kasihan aja. Mama udah
95 ya kalau nggak salah. Terus sudah di atas tempat tidur saja gitu loh, nggak bisa bangun, benar-benar nggak bisa bangun. Oh, saya mengerti, saya memahami. Mungkin sebagai anak masa kasihan dia lihat orang tuanya dia nggak bisa apa-apa gitu, bisa jadi. Kita nggak boleh menghakimi ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya bisa terima. Tapi saya tanya kemudian, sebelum saya berdoa, saya mau tahu dulu, ini mama umur 95 tahun, makannya gimana makannya? Wah, makannya mah Bu masih gembul gitu ya. Makannya itu masih rakus. Paham ya? Jadi apa aja dimakan. Apa aja dimakan, dikasih pisang dia makan habis, dikasih apa. Nah, ini saya batin dalam hati. Ya, ini mah masih lama. Ya, udah maaf ya, ini mah masih jauh umurnya. Karena dia masih mau makan, bener ya. Nah, walaupun dia ngomongnya agak susah, saya percaya bahwa ibu ini masih punya pengharapan. Orang kalau masih punya pengharapan, kemana deh? Tanya deh. Saya kebetulan juga anggota SOS, Sahabat Orang Sakit. Itu ada kelompok yang suka mendoakan orang-orang sakit dari rumah sakit kemana gitu. Ya, selain bencana saya ikut begitu. Nah, saya perhatikan orang-orang yang di rumah sakit kalau masih punya pengharapan, biarpun sakitnya berat, panjang umur, bahkan bisa sembuh. Banyak dari mereka yang sembuh karena masih punya pengharapan. Tapi ada orang-orang yang sakitnya nggak terlalu berat ya kalau menurut saya, tapi seperti udah kehilangan pengharapan gitu. Saya nggak tahu ya apa yang menyebabkan mereka kehilangan pengharapan. Pokoknya kayak, udahlah ya, saya udah capek, udahlah ya, kayaknya nggak mungkin lagi saya sembuh gitu. Bener, nggak lama begitu, pasti kemudian dipanggil Tuhan karena nggak punya pengharapan. Penting banget untuk kita memiliki pengharapan. Setuju, Bapak Ibu? Apapun yang sedang kita alami, kalau nggak percaya, nih kita lihat sebuah cerita anak menjelang tidur. Tapi kalau saya ceritain ini, Bapak Ibu jangan tertidur ya. Karena kerjaan saya dulu sekitar tahun 2000 itu mendongeng cerita anak menjelang tidur di radio tiap malam jam 8 sampai jam 8:15 menit. Ya, anaknya nggak ada di depan saya, kan cuma corong doang. Anaknya di rumah masing-masing. Tapi ternyata penggemarnya banyak. Pernah diadakan acara temu pendengar gitu. Banyak. Bahkan salah satu pendengar itu kakek-kakek. Iya, udah enceng-enceng, suka banget gitu ya. Itu cerita anak menjelang tidur. Gara-gara itu nanti ada kesaksian lagi. Saya bisa punya rumah yang sekarang saya tinggalin ini. Itu gara-gara enceng-enceng itu. Suka dengar cerita anak menjelang tidur. Ternyata dia punya rumah itu. Saya nggak tahu. Waktu saya tanya, wah mau dijual ya? Iya. Gitu ya. Udah. Ditanyain ke banyak orang. Udah banyak orang juga yang mau beli rumah itu. Dan udah kasih harga yang lumayan tinggi. Termasuk kalau Bapak Ibu kenal Pak Erastus Sardono, kenal nggak? Pendeta, nah itu adiknya Pak Erastus pernah tawar ya untuk rumah itu, tapi dia nggak kasih. Giliran saya telepon, Pak, rumahnya mau dijual ya? Saya mau beli nih, gitu ya. Oh iya, tapi sebentar Bu, kayaknya suaranya nggak asing lagi nih saya. Ibu ini siapa ya? Kata dia bilang, saya Ibu Ifung Pak. Ibu Ifung yang di radio ya? Gitu. Saya bilang, iya Pak. Saya suka dengar. Masa gara-gara gitu saya dikasih murah meriah. Bener dia banting harga. Untuk ibu-ibu gak apa-apa. Saya jual itu jadi rumah yang sekarang saya tempatin. Berapa? 25 juta. 25 juta rupiah waktu itu. Nah, gara-gara itu tuh, gara-gara dia kenal saya di radio, ya, saya baru ketemu orangnya ketika bayar. Ya, itu di notaris,
janji jangan tidur ya. Ya, baik, kita lihat ya gambarnya dulu. Di sebuah tempat ada 2 ekor kodok ya, yang nggak tahu kenapa kecemplung ke dalam sebuah tabung ya, sebuah apa, gentong ya, berisi susu. Saya bilang mungkin dia kecebur, mungkin juga dia dijeburin. Oh gitu Bu Ibu? Iya, karena ternyata zaman dulu sebelum ada kulkas di dunia ya, sebelum ada kulkas itu orang Rusia kalau mau bikin susunya awet nggak basi, maka dicemplungin kodok. Iya, karena ternyata kulit kodok itu mengandung antibakteri, jadi bikin susu nggak basi. Bapak Ibu kalau listrik lagi padam cari kodok supaya kalau susu itu jadi nggak basi, supaya nggak basi. Ya kan listrik padam kan kulkasnya juga nyala. Ya. Kodoknya itu kodok segala macam. Kan sayang susu udah dibeli banyak gitu ya. Kodoknya kecil. Kalau seandainya itu benar terjadi misalnya saat ini, mau nggak ibu-ibu minum susu kodok? Nggak mau ya, beli ya, gitu ya. Tapi zaman dulu dipakai begitu. Jadi saya nggak tahu, namanya juga cerita ya, bisa diceburin atau bisa dia kepleset. Ya. Nah, singkat cerita, 2 ekor kodok ini berusaha untuk keluar, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena susu itu licin, beda sama air, jadi berusaha berenang gitu ya, ambil berenang mau lompat nggak bisa. Lalu nyemplung lagi, sampai satu dari antara 2 ekor kodok ini bilang, ya mati deh kita, gitu ya, mati deh kita. Bapak Ibu bisa lihat nggak kira-kira dari 2 kodok yang mana yang bilang mati deh kita? Yang kiri. Yang mana ayo? Kiri. Yang sebelah kanan apa yang kiri? Yang kiri. Udah berantem gara-gara itu ya. Sampai tinggi susunya udah. Yang mana? Ya bisa yang kiri bisa yang kanan ya. Tapi yang pasti putus asa, bener nggak? Kalau ngomong ya mati deh kita, gitu kan orang putus asa ya. Ini kodok yang putus asa. Jadi salah satu bilang, ya mati deh kita, tenggelam deh kita, gitu. Tapi yang satunya bilang, kita enggak, kamu aja kali gitu. Nggak mau ya, jangan bilang kita ya, karena saya nggak begitu. Saya masih punya pengharapan, saya akan keluar dari sini, gitu. Tapi yang satu bilang mati deh kita. Apa yang terjadi berikutnya? Nah, bener-bener. Ya kita buka slide-nya. Nah, beneran. Mati yang satu. Yang bilang mati deh kita. Mati beneran. Iya kan? Kehilangan pengharapan. Yang satunya enggak, sangat berusaha sampai titik darah pun nggak bisa. Itu ya, dia berenang lagi, dia berenang. Bahkan dia makin meningkatkan tenaganya untuk berenang. Dia muterin itu tabung itu. Sudah dikasih Tuhan. Terakhir kisahnya. Saya harus akhiri kisahnya. Kalau enggak Bapak Ibu penasaran kan, keluar enggak tuh kodoknya? Iya, keluar juga. Kenapa? Karena ternyata ketika katanya nih ya, pabrik susu, pabrik mentega, pabrik keju itu kan dari susu. Itu harus diaduk terus itu susu. Kalau udah dingin nanti dia mengental. Nah, kalau udah mengental itu bisa diinjak, bisa dipijak gitu. Dari pijakan itulah kodok ini bisa mau melompat. Selamatlah dia. Gitu. Berarti kita bisa tarik kesimpulan penting banget untuk memiliki pengharapan. Sampai ditulis di Alkitab berarti penting. Tadi kita baca apa di Ibrani? Pengharapan itu
seperti saung. Apa itu saung? Jangkar. Oh iya, Bapak Ibu pinter ya, jangkar. Saung itu jangkar. Biasanya ada di mana jangkar? Kapal. Bibir. Iya iya, bapak-bapak ketawa ya, bapak ketawa ya. Itu di Jakarta mah ada bir yang itu ya. Adanya kan di Jakarta. Iya, yang mereknya itu ya. Bukan saya tukang minum bir loh bapak-bapak ya. Iya iya. Karena saya tinggal di Tanah Tinggi, banyak lihat orang mabuk gitu ya. Dan saya tinggal di Tanah Tinggi Senen. Dari kecil saya lahir di sana. Baru keluar dari Tanah Tinggi itu ketika menikah. Jadi sama banyak lihat itu anaknya Bing Slamet itu, kakak-kakaknya Adi Bing Slamet itu kalau teler tuh, kalau mabok tuh di depan rumah saya. Dulu kalau pagi-pagi mau keluar nggak bisa, dia pada kayak ikan sarden di situ. Ya, karena kan kami tinggal sama di Tanah Tinggi ya. Bing Slamet itu kan tinggal di Tanah Tinggi. Sudah-sudah dikasih Tuhan. Jadi iya, kembali ya, saung itu adalah pengharapan. Pengharapan seperti saung, kata firman Tuhan lo ya. Saung itu untuk apa kalau di kapal? Supaya enggak Apa memang keren-kerenan aja gitu. Ditaruh aja di situ, dibikin aja. Masih ada gunanya. stabil. Iya, untuk apa? Parkir. Parkir. Maka untuk parkir. Supaya ketika jangkar dilabuhkan, kapalnya nggak goyang-goyang gitu ya, nggak bisa juga tiba-tiba kabur tuh kapal, enggak ya. Nah itu supaya kapalnya tahan terhadap badai, bukan hanya buat parkir ya Pak ya. Misalnya kalau ada gelombang yang besar, kan biasanya suka dilemparkan saung gitu ya. Nah tapi pertanyaannya, kok kalau untuk supaya tahan badai ada banyak juga kapal-kapal yang tenggelam terbalik itu ya. Benar kan? Itu gimana itu? Apa nggak punya saung kapal itu? Ada saungnya, tapi pasti rantainya nggak terlalu panjang. Sedangkan firman Tuhan tadi bilang pengharapan seperti saung yang bahkan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu rantainya sangat amat panjang, bahkan sampai ke kehidupan yang selanjutnya. Siapa saungnya itu? Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu pengharapan kita. Kalau kapal-kapal punya saung, saungnya itu nggak terlalu panjang ya talinya, tapi Alkitab bilang kalau kita berharap sama Tuhan, pengharapan kita itu bukan hanya untuk selama kita di dunia, tapi sampai ke belakang tabir, sampai ke kehidupan yang berikutnya. Berarti harus punya pengharapan. Amin. Saya dalam rangka Badai Sekoja dulu tuh beberapa tahun lalu sampai ke Pulau Sabu, tadi cerita sama ibu ya, sampai ke Pulau Sabu. Waktu ibu bilang, wah Sabu itu ya bu ya, itu banyak makan korban, banyak sekali kapal yang terbalik tenggelam, belum lagi kapal-kapal yang kecil. Dari Kupang ke Sabu saya naik kapal besar, pergi jam 10 malam, sampainya pagi di sana. Ya, saudara-saudara, kemudian pulangnya juga sama. Tapi waktu pulang sudah ada warning, itu cuaca sedang tidak baik, maka saya nggak bisa pulang. Harusnya itu hari Jumat malam. Ya, dari pagi udah dikasih tahu. Tapi saya sudah beli tiket pulang Sabtu supaya saya sampai di Jakarta juga Sabtu sore, karena ada pelayanan sepanjang minggu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Adanya pelayanan lagi itu hari Senin. Kalau Jumat dibatalkan, Senin baru ada, karena Sabtu Minggu tuh nggak ada pelayanan. Aduh, saya deg-deg, gimana itu ya, tiket angus dah gitu ya. Akhirnya sama orang-orang di sana coba diusahakan naik pesawat kecil. Jam 1 siang kok standby ya. Oke, siap. Nah, sudah selesai pelayanan saya. Nah, waktu mau pulang ternyata dibatalkan.
Itu karena benar-benar cuaca. Nggak bisa Bu, ya mau nggak mau Senin oke. Ya udah kalau Tuhan kehendaki saya pulang Senin ya Senin lah, gitu ya. Nah, Tuhan sediakan lagi lah tiket. Terus kan kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Sore-sore jam 6 ada pengumuman lagi. Katanya ada pelayaran. Wah saya semangat gitu ya. Akhirnya saya ke pelabuhan. Berangkatlah jam 10 malam. Akhirnya naik kapal. Tapi belum lama, baru sekitar 1 jam berlayar, tiba-tiba kapalnya oleng. Benar-benar itu saya baru mengalami itu. Ya saya tidurkan karena tiketnya murah gitu ya, tiket ekonomi yang banyak orang gitu. Di bawahnya itu tempat barang-barang, decknya itu yang paling murah. Nah, terus ada tempat tidur kan ranjang susun gitu kan. Saya di atas tuh. Orang di bawah tuh udah. Ya drum-drum itu saling bertabrakan di bawah itu. Ada orang yang lihat ke bawah, Yesus masuk gitu-gitu. Air sudah masuk gitu. Udah masuk air. Waduh, ada orang teriak-teriak, ada yang nangis, ya ada yang muntah-muntah. Wow, pokoknya tuh suasananya mencekam sekali selama 1 jam. Sudah pada muntah, geram ya karena itu ombang ambing gitu. Ada yang teriak balik. Saya cuma dalam hati, walaupun takut juga, tapi saya jadi ketawa sendiri gitu. Emang naik ojek, balik pak gitu. Balik pak, ada demo gitu. Orang itu nggak gimana gitu dalam hati saya. Terus saya udah pasrah aja, cuma pegangan aja, udah nggak bisa duduk nggak bisa, cuma pegangan. Tuhan aku serahkan gitu ya dalam tanganmu gitu ya. Apapun yang terjadi, yang penting aku di dalam Engkau sampai akhir. Nggak tahu lagi, apa mau ya kan? Aku berserah saja. 1 jam berlalu, teduh lagi. Nah, penting sekali memiliki pengharapan. Bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Tapi Bu, saya udah tua nih Bu. Ya udah tua, masih muda, anak-anak harus punya pengharapan. Tapi ngomong-ngomong tentang pengharapan, seolah-olah Bu, kayaknya Tuhan aja yang bekerja ya. Ya mengalir lah, mengalir. Terserah Tuhan lah. Kan saya berharap sama Tuhan. Nggak begitu juga. Alkitab mengajarkan ketika kita berharap sama Tuhan, bukan berarti kita serahkan sama Tuhan semuanya lalu kita tidak melakukan apa-apa. Itu namanya pemalas. Tuhan kuserahkan Tuhan, terserahlah Tuhan. Nggak boleh begitu, ya kan? Nah kita belajar poin-poinnya ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang kita belajar arti pengharapan, cepat aja ya. Slide berikutnya. Jadi pengharapan itu apa? Pengharapan adalah bukan sekedar perasaan optimis. Saya yakinlah bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik setelah masalah ini. Bagus gitu ya, saudara-saudara. Tapi bukan sekedar itu. Pengharapan itu adalah kekuatan yang menggerakkan kita untuk tetap bertahan menjalani kehidupan ini. Nah, beda sama yang biasa di YouTube, di TV itu. Ya, namanya motivator. Ada kan orang-orang yang suka membangkitkan semangat itu ya. Percaya saja, katakan saya bisa, tapi masih ragu. Oh belum, sekali lagi, saya bisa, tapi masih ragu. Ucapkan lagi, oh, saya bisa, maka saya bisa. Itu pernah nggak dengar begitu Bapak Ibu? Itu motivator. Jadi kalau ditanya, saya bisanya dari mana? Ya nggak tahu, pokoknya ucapkan aja. Saya bisa. Lama-lama jadi mantra doang, ya kan? Nggak tahu dasarnya apa. Tapi kita anak Tuhan harus belajar percaya. Tadi ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Bukan asal saya bisa. Nggak gitu. Saya bisanya kenapa? Karena ada yang menjamin. Dia adalah sauh kita itu tadi, jakarta kita, yaitu Tuhan sendiri. Jadi dampak dari pengharapan itu luar biasa. Yang pertama, orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam hidupnya maka akan lebih tahan menghadapi krisis. Biasanya lebih tahan karena ada pengharapan.
itu seorang ibu yang kalau menurut dunia ini pasti bilangnya, ibu itu pasti gila nih menghadapi masalah waktu itu. Kenapa? Karena suaminya itu selingkuhnya sama adiknya sendiri yang tinggal satu rumah. Ini bukan sinetron loh Bapak Ibu. Gimana sinetron itu cuma ada di sinetron tuh. Iya kan, ipar adalah maut ya. Ini beneran belum ada itu, udah ada. Dari anaknya masih kecil ditinggal. Nah, suaminya pergi sama adik kandung istrinya. Wah, orang-orang bilang, wah gila deh. Tapi enggak tuh, sampai saat ini dia menjadi ketua lansia di gereja kami. Ketua persekutuan lansia ditinggal sama suaminya sampai terakhir. Suaminya stroke, dia tiba-tiba ajak saya, Bu, tolong antar saya ke tempat suami saya. Ibu mau balikan lagi? Itu bukan Bu, saya mau berdoa buat suami saya. Ya, kalaupun dia mau kembali, saya nggak mau gitu, karena kan adiknya, sebenarnya kan adiknya sendiri, biarin itu sama adik saya aja, gitu ya. Saya cuma maunya dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ikut tuh naik gojek, 2 gojek yang saya anterin, sampai nabrak-nabrak, ketemulah rumah itu. Ada adiknya, sudah dikasih Tuhan, dia mengurus suaminya yang sudah setruk itu, tapi nggak mau kembali, enggak, karena masih ada adiknya. Terus sekarang suaminya sudah meninggal, sudah dikasih Tuhan. Sementara orang berkata, dunia berkata, wah ibu ini orang yang gila, tapi enggak tuh. Kenapa? Karena dia masih punya pengharapan. Orang-orang menjadi lebih tahan menghadapi krisis, lebih gigih dan adaptif, artinya lebih gampang menyesuaikan diri dengan keadaan. Kesehatan mental juga jadi lebih baik, ya, nggak bakalan gila, nggak bakalan stres, karena punya pengharapan. Kemudian hidupnya juga jadi lebih bermakna, hidupnya bisa jadi menjadi berkah. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Setelah firman Tuhan pulang dari tempat ini, jangan sampai ada di antara kita yang kehilangan pengharapan. Saya, ya. Kemudian kita lihat bagaimana caranya jika saya ini sudah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Seperti tadi kan, mengalir, sudah melakukan apa-apa? Tidak. Orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan justru harus menjadi orang-orang yang aktif. Ya kan? Yang pertama, orang-orang yang menetapkan tujuan. Kalau kita sudah punya pengharapan, harusnya kita punya tujuan dalam hidup ini. Jangan seperti orang Jakarta bilang, hidup segar, mati ogah. Hidup segar, mati tak mau. Nah itu orang-orang yang nggak punya tujuan. Kalau kita nggak boleh gitu, kita harus punya tujuan. Tapi kalau sudah umur sekian, kita tetap harus punya tujuan dalam hidup ini. Karena kan kita sudah punya pengharapan. Ya, kalau saya jadi malaikat pencabut nyawa kan saya bingung sama orang kayak gitu. Hidup segan, mati kagak mau dia. Mau yang mana sih? Oh ini kok mau mati itu nggak tahu itu. Hidup sehidup-hidupnya jangan Bapak Ibu. Hidup itu harus punya tujuan. Tapi umur saya udah 70 tahun Bu Ibu. Tujuan apa lagi? Banyak yang mau kita lakukan, benar? Biarkan saya sampai Tuhan panggil kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi selama kita hidup, kita harus punya tujuan. Yang punya cucu, punya tujuan. Saya mau berguna nih untuk cucu saya sampai saya nanti dipanggil Tuhan. Saya mau nih jadi berkat nih buat anak-anak saya selama saya masih hidup. Saya mau nih jadi berkat buat gereja ini nih selama saya masih hidup, selama Tuhan masih mau pakai saya. Itu harus menetapkan tujuan. Filipi 3:13-14 sama-sama ya kita baca. 2-3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya,
tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada tuh di Alkitab. Jangan menjadi orang yang tidak punya tujuan. Saya ini sudah punya cucu 4. Ya, tapi 3 tahun yang lalu ada orang nawarin saya, Bu, mau kuliah lagi? Enggak. Beasiswa. Kalau nggak beasiswa, saya nggak bisa, nggak sanggup. Mahal kuliah di Jakarta, Bapak Ibu. Ya, saya bilang enggak lah. Kalau bayar, enggak Bu. Ini gratis. Kalau Ibu mau, Ibu bisa dapat beasiswa. Wah, dengar kata beasiswa. Saya ini senang yang gratis-gratis, Bapak Ibu. Semua orang Bercanda, semua orang juga. Oh, Ibu juga. Bisa sama dong kita ya. Pokoknya kalau yang gratisan itu kayaknya lebih enak gitu ya. Ya bukan pelit ya. Bercanda ya Bapak Ibu. Oh ya, oke. Tapi sebenarnya saya punya tujuan yang orang mungkin nggak tahu. Ya kan tadi pagi saya cerita di gereja itu ya Bu ya, bahwa itu karena saya memiliki masa lalu yang suram. Saya keluar SD aja susahnya minta ampun. Mama saya harus bayar 2 ijazah untuk koko saya dan saya. Mama saya seorang janda waktu saya umur 3 tahun. Sejak saya umur 3 tahun sampai meninggalnya beliau nggak menikah lagi, ngurusin anak. Saudara itu mama saya jualan tuh, jualan lontong sama jualan lepet. Nah tiap hari kerjanya itu mama saya bungkus lepet, saya bagian bungkus lontong. Maka saya dikenal sebagai anak tukang lontong. Ya. Orang nggak tahu nama saya, tahu ini anak tukang lontong. Anak tukang lontong itu dia melekat itu pada saya. Sudah dikasih Tuhan susah, ngutang itu untuk bisa keluar dari SD. Karena berdua kakak saya sempat nggak naik sekolah, jadi keluarnya bareng, menanggung 2. Untuk ke SMP mama saya bilang nggak bisa, dananya cuma untuk 1 orang, karena SMP lebih mahal. Nggak shoot begini Bapak Ibu sama kakak saya enggak. Cuman kakak saya bilang udah kamu aja, karena kalau saya yang sekolah terus saya nggak naik lagi. Misalnya saya nggak naik, lebih susah mama. Gitu. Kalau saya pikirannya nggak apa-apa koko aja, karena koko laki-laki, saya perempuan. Nanti saya nggak sekolah pun yang penting siapa suami saya. Kalau suami saya dokter, terus saya juga dipanggil Bu Dokter. Ya nggak bener nggak sih? Iya. Tapi coba kalau istrinya yang dokter, suaminya nggak dipanggil Pak Dokter, nggak boleh. Misalnya saya nikah sama pendeta, saya bukan pendeta, saya pasti dipanggil Bu Pendeta. Bu Pendeta gitu kan. Saya nikah sama presiden, saya pasti akan dipanggil Ibu Presiden. Tapi Ibu Megawati nggak pernah suaminya dipanggil Pak Presiden gitu, nggak pernah. Pak Taufik Kimas kan nggak pernah yang dipanggil Pak Presiden. Iya. Nah itulah kasihan ya bapak-bapak ya. Jadi harus kerja, harus sekolah yang tinggi. Pikiran saya begitu sama koko saya. Jadi koko aja. Tapi koko saya kekeh tuh nggak mau. Takut nyusahin mama gitu. Kalau saya nggak berhasil, kasihan saya sia gitu. Udah kamu di sekolah. Itu susahnya, susah banget. Ya, saya tuh hidupnya bukan menengah ke bawah, tapi udah 1/4 ke bawah. 1/4 ke bawah. Ya, makan telur 1 itu untuk bertiga. Pinter sama saya. Dada dilebarin selebar-lebarnya itu. Supaya kesannya gede-gede, padahal tipis nih kamu. Makan ayam tuh, makan ayam ya bukan makan sama ayam. Kalau makan sama ayam saya kalah cepet sama ayam. Dia makan ayam itu setahun sekali. Cuman kalau Sincia tuh baru makan ayam tuh dipaksa mama saya tuh beli ayam. Sudah dikasih Tuhan kayak gitu susah. Masuk SMP ngutang lagi, ya kan? Tapi kami bayar kok, tenang. Meskipun mama saya susah miskin, tapi beliau itu orang yang punya integritas, bener. Saya salut ya. Nah, lulus SMP mau ke SMA
atau seni zaman dulu. Mama saya bilang udah nggak bisa, stop kan, jadi sampai SMP aja. Saya masih pengen sekolah, ya berdoa minta didoain sama gembala, sama pendeta. Oke, kamu bisa, tapi syaratnya kamu harus tes. Nanti kalau lolos tes kamu bisa dapat beasiswa. Saya senang, semangat, ya kan, ikut tes. Nggak tahu sekolah apa, pokoknya ikut tes aja. Ikut tes, lolos. Oh, kamu dapat beasiswa gitu, saya senang. Tahunya sekolah Alkitab. Kalau kan penting sekolah gitu, sekolah gitu. Sekolah Alkitab, sekolah pendidikan guru agama Kristen. Tapi kan saya nggak tahu Tuhan bawa saya seperti itu. Pendidikan guru agama Kristen, tiap hari belajar Alkitab. Karena mau ngajar gitu di SD atau TK, yaitu jadi guru agama Kristen. Dari situ udah stop, nggak ada lagi kan. Tapi nggak juga. Saudara-saudara saya kuliah S1 ketika anak-anak sudah besar, ya sudah menikah. Saya S2 sudah punya cucu. Terakhir itu ditawarin nanti 3 tahun yang lalu tuh untuk S3. Saya mau, meskipun perjuangannya berat banget, berat Bapak Ibu. Ya, karena saya punya tujuan. Apa tujuan saya? Saya mau anak-anak saya belajar bahwa hidup itu memang harus berjuang. Apa yang diperjuangkan selama punya pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ini contoh mama nih, gitu loh kira-kira. Ya kamu gak boleh putus asa. Selain itu, saya mau mendidik jemaat saya yang kami gembalakan. Mereka orang-orang susah. Saya mau kasih tahu, nggak ada yang nggak mungkin di dalam Tuhan. Di contoh ini saya juga orang susah. Tapi kalau mau berharap sama Tuhan, punya tujuan yang lebih. Jadi ada tujuannya. Lulus tuh saya bulan Januari, udah S3 karena kemurahan Tuhan. Yang anak lontong itu, anak tukang lontong itu, sekarang sudah gelarnya doktor. Nggak ada. Saya nggak mau membanggakan diri karena saya bukan saka-saka beneran. Saya ngomongin dari tadi saya menangis itu, puji Tuhan, Tuhan karena Tuhan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa apa yang saya sharingkan itu ada buktinya. Ini loh buktinya. Tuhan baik. Jadi punya tujuannya, ya. Kemudian yang kedua kita lihat apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia harus mencari jalan, jangan diam-diam baik. Kata orang Cirebon, jangan diam-diam aja, jangan. Justru karena kita punya pengharapan, kita percaya, kita mengusahakan sesuatu, nanti Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Yesaya 43 ayat 19 sama-sama ya. 2, 3. Lihat. Oh belum keluar. Lihat. Sama-sama. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu akunya siapa? Tuhan. Kenapa kita tahu itu Tuhan? Pakai huruf besar A-nya. Tuhan sendiri bilang, aku ini pembuat jalan. Amen. Yang tertutup bisa Tuhan bukakan. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah keahlian Tuhan. Tapi bukan mentang-mentang Tuhan itu pembuat jalan lalu kita uncang-uncang kaki, nggak ngapa-ngapain, semuanya serahkan pada Tuhan. Tidak. Tuhan menentang orang malas loh, benar. Nggak boleh. Tuhan bilang belajar sama semut yang begitu rajin. Kita juga harus begitu. Kita punya pengharapan Tuhan akan membuat jalan, tapi kita harus cari jalan. Setuju Bapak Ibu? Iya. Banyak tuh jemaat di tempat kami. Kalau ada masalah, Bu, tolong doakan. Oke, saya akan doakan. Tapi kamu juga harus berdoa. Benar? Jangan cuma titip doa. Kebanyakan begitu
dia sendiri nggak doa. Kami tuh punya jam doa jam 4:30 pagi pakai WhatsApp grup gitu. Ya, jadi pakai video call. Begitu dari rumah masing-masing. Ya, sejak COVID, tapi sebelum COVID datang omset gitu ya. Saya bilang datang di gereja sekarang pakainya WhatsApp video call. Terus dan ini yang titip-titip doang, nggak ada di dalam doa pagi-pagi itu 4:30 sampai 5:30 pagi. Ya, kemana itu? Cuma titip doang. Lama-lama saya bilang, bukan just tip aja nih ya. Bayar, yang titip doa bayar. Gitu. Iya kebiasaan mereka. Dan parahnya lagi kalau udah dijawab pun nggak ngasih tahu. Gimana kita mau ngasih doa terus? Ternyata udah dijawab doanya, nggak ngasih tahu. Baru terakhir, udah bu, ya. Katanya Tuhan, ngapain kamu doa terus? Itu udah dijawab juga, kita nggak tahu. Kalau nggak dikasih tahu bahaya ya. Tapi itu di Jakarta ibu, di Jakarta. Di situ emang baik-baik ya orangnya ya. Terus ada lagi bu, saya mau itu bu, punya pasangan hidup, punya gandengan kalau di Jakarta istilah gitu ya. Tolong bu doakan. Ya saya doakan. Kamu juga harus cari, jangan diam terus di rumah gitu ya. Pengen dapat jodoh tapi di rumah terus. Ya kan nggak mau ikut kaum muda, nggak mau ikut komsel, ya susah gitu ya. Saya bilang kalau yang sama yang cowok, saya bilang bahkan kamu kerja cari kerjaan yang banyak Ceweknya. itu kan besar, ya kan benar ya. Nah, misalnya apa dia cowok, cari yang banyak kerjanya cewek itu apa ya? Sekretaris. Sales bisa ya, sekretaris gitu ya, salon. Ya. Salon di Jakarta kan begini melambai-melambai ya. Sudah kasih buat cari sekolah juga gitu. Yang cewek mau dapat cowok masuk ke komunitas yang banyak cowoknya. Kerja jadi satpam. Banyak. Kalau sekolah masuk STM. Yang cewek itu pasti ketemu. Itu namanya usaha. Harus apa masalah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saat ini, jangan diam-diam aja. Berharap pada Tuhan bagus, tapi orang yang berharap pada Tuhan harus cari jalan. Yang terakhir ketiga tuh bener swear ya, saya emang bener kalau bener terakhir. Ya, seneng gak Bapak Ibu kalau tempat bilang terakhir gitu, seneng gak? Amin tuh ya, apa seneng ya? Seneng kan Pak? Iya, seneng tuh Bapak jujur. Yang jujur nanti boleh pulang duluan. Boleh, di sekolah begitu ya Pak ya? Oh, saya salut sama Bapak jujur, yang lain nggak jujur Pak. Tapi dalam hatinya seneng juga ya kan? Seneng, setiap mau bilang terakhir. Yang ngantuk jadi sugar makanya. Yang udah lele jadi semangat lagi. Terakhir, ini benerin saya ngomong terakhir. Saya sering ngomongin lagi terakhir karena saya suka menyenangkan orang lain. Saya senang banget ya Bapak Ibu senang itu dalam khotbah ini. Terakhir ya, miliki keyakinan harus ada dalam sini. Kalau udah jelas pengharapannya jelas ya, Tuhan ya. Jadi kita harus memiliki keyakinan, harus punya iman. Ya, Mazmur 121 ayat 2 kita baca ya. 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Harus percaya. Udah dikasih tahu nih, pengharapan kita itu Tuhan. Tapi walaupun udah tahu, kalau nggak mau percaya, ya nggak jadi. Percuma. Maka harus kitanya yakin, harus kitanya percaya. Bukan seperti tadi, katakan saya bisa. Saya bisa. Belum.
harus sampai 100 kali. Saya bisa. Terus setelah 100 kali jadi bisa? Enggak, belum tentu. Enggak ada dasarnya. Kalau kita punya dasar, Tuhan sendiri menjamin. Karena kalau Tuhan berfirman, dia itu pasti tepati. Yakin, makanya Daud yakin, Paulus juga yakin, harus percaya. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya nggak tahu apa masalah Bapak Ibu saat ini ya. Mungkin berbeda dengan masalah saya saat ini. Berbeda dengan sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Tapi percaya bahwa Bapak Ibu tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang bisa dipegang teguh janjinya, karena Dia pengharapan. Amin ya. Kita masuk kesimpulan, bukan poinnya. Poinnya udah terakhir dan kita baca sama-sama ya. Di kesimpulan dari seluruh khotbah yang sudah saya sampaikan, kita baca pelan-pelan aja ya. 2, 3. Saat tujuan dari Tuhan memberi arah langkah kita, saat jalan dibukakannya meski gelap di depan mata, dan saat kekuatannya menopang kala kita lemah, kita bisa berkata dengan iman, masih ada harapan di dalam Yesus selamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita dalam Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang hatiku El Shaddai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada di antara kita yang sedang putus asa saat ini? Mungkin merasa masa depannya begitu suram, karena aku tidak bisa lihat Tuhan ke depan. Masalahku begitu besar Tuhan, pergumulanku begitu berat Tuhan. Hari ini dengar firman Tuhan, Yesus adalah pengharapan kita. Dan pengharapan itu seperti saung yang kuat, yang talinya sampai ke belakang tabir. Berarti kita tidak akan goyah sedikit pun. Kita tidak akan pernah terhempas karena masalah. Itu janjinya. Serahkan hidup kepada Tuhan, berharap sepenuh kepada Tuhan. Tuhanlah pengharapan kita satu-satunya. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang masih memiliki pengharapan yang adalah Tuhan. Bapak Ibu akan menjadi lebih kuat menghadapi masalah apapun.
Bapak Ibu akan menjadi tetap bersuka cita di tengah-tengah situasi apapun. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti bicara, tapi hamba mohon dengan sungguh-sungguh, biarlah firman Tuhan ini masuk ke dalam hati setiap kami yang sudah mendengarkan, dan itu akan bertumbuh subur Tuhan dalam hati dan hidup kami, berbuah-buah, supaya kami tetap tenang di usia yang semakin lanjut. Kami tetap kuat menghadapi apapun sampai nanti Tuhan panggil kami pulang. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat selama kami masih hidup. Jadikan kami berkat bagi keluarga kami, bagi masyarakat yang ada di sekitar kami, bagi anggota gereja di tempat kami beribadah, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.